Halo sahabat, belakangan ini ciki ngebul atau ice smoke tengah menjadi sorotan. Pasalnya, cemilan yang viral di berbagai media sosial tersebut dianggap berbahaya. Adapun bahaya yang dimaksud adalah kasus sejumlah anak di beberapa daerah yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsinya. Mulai dari kulit melepuh, luka bakar, hingga yang lebih parah, keracunan. Masalah tersebut disebabkan oleh penggunaan nitrogen cair dengan titik beku maksimal pada ciki ngebul. Padahal, nitrogen cair yang tidak memenuhi standar food grade dan tidak ditangani dengan benar, tidak dapat dikonsumsi. Nah, mengingat fenomena ini tengah ramai, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap konsumsinya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mengetahui pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Khususnya jika ada orang di sekitarmu yang mengkonsumsi ciki ngebul dan mengalami berbagai masalah kesehatan setelahnya, pertolongan pertama ini tentunya dapat dilakukan sebelum korban mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Mengapa pertolongan pertama perlu dilakukan? Karena nitrogen cair yang digunakan untuk makanan harus sesuai standar food grade. Suhu penyimpanan ada di 50 hingga 52 derajat. Para pedagang juga seharusnya mengenakan pakaian tertutup hingga APD saat menangani nitrogen cair untuk ciki ngebul ini. Mengutip media daring nasional, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Rita Endang mengatakan kalau para penjual ciki ngebul harus mengikuti standar penanganan nitrogen cair. Rita juga menyebut nitrogen cair pada ciki ngebul mestinya tidak dikonsumsi langsung, terutama saat keadaan benar-benar dingin. Biasanya titik beku nitrogen cair ada di minus 200 derajat Celcius. Para konsumen yang ingin menikmati jajanan ini harus menunggu hingga titik bekunya berkurang. Adapun cara mengetahui titik beku nitrogen cair hilang adalah ketika asapnya hilang. Kata Rita, jika ciki ngebul dimakan saat keadaan dingin dan berasap, maka camilan tersebut merupakan makanan tidak sehat yang berbahaya. Sebab, nitrogen dingin dan berasap dapat membahayakan tubuh. Misalnya serangan asma berat hingga kerusakan lambung parah. Sementara itu, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina, Jatinegara, Angga Wirahmadi menyebut pertolongan pertama memang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar keracunan atau gejala apapun yang timbul tidak semakin parah. Sangat penting melakukan pertolongan pertama, terutama sebelum para medis datang, kata Angga, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina. Bila dijabarkan, berikut adalah beberapa langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan. Kesatu, rendam dengan air hangat. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan merendam kulit dengan air hangat. Hal ini dapat dilakukan apabila nitrogen cair dari ciki ngebul mengenai kulit. Penting untuk melakukannya agar kulit tidak melepuh atau terbakar akibat suhu nitrogen cair yang terlampau dingin. Pastikan juga anak segera berhenti mengkonsumsi ciki ngebul setelahnya. Yang kedua, berikan minum air putih. Pertolongan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan minum air putih kepada anak yang mengalami keracunan nitrogen. Namun, penting bagi orang tua untuk tidak memberikan susu, sebab susu dapat menyebabkan tekanan pada lambung. Yang ketiga, jangan paksa anak untuk muntah. Penting untuk tidak memaksakan anak yang keracunan akibat ciki ngebul untuk memuntahkan makanan tersebut, sebab hal ini dapat membahayakan kondisi anak. Sebaiknya, tunggu bantuan para medis atau segeralah bawa anak ke unit gawat darurat di rumah sakit terdekat. Itulah pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada keracunan ciki ngebul. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng akun ini untuk mengetahui tips-tips kesehatan berikutnya.